Mbak Jojo, selamat siang. Kembali lagi bersama kami pada siang hari ini, yaitu Rumah Motivasi dan Inspirasi Serenity, teman-teman. Pada siang hari ini topik pembahasan kita agak sedikit menarik ya teman-teman ya, yaitu merajut kebersamaan untuk kesejahteraan pekerja dan peningkatan produktivitas. Oke. Teman-teman, pada siang hari ini saya kedatangan dua narasumber sekaligus, dan di sini ada sedikit ralat ya teman-teman dari iklan kita sebelumnya, yaitu ada Pak Jeb Tamilala yang sedang berhalangan hadir teman-teman, dan tentunya kita punya pengganti langsung teman-teman, yaitu ada Bapak Sastrawan Sembiring. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan Ibu Pendeta Rosmalia Barus. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, senang sekali ya teman-teman, pada siang hari ini kita langsung kedatangan dua narasumber sekaligus yang tentunya bisa paham dan mengerti mengenai materi kita pada siang hari ini teman-teman. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Bapak. Ya. Apa kabarnya nih Pak? Ya, puji Tuhan luar biasa baik. Sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Ya, sehat. Sehat ya. Bagaimana kegiatannya nih Bu? Masih padat kah? Ya, lumayan padat. Iya. Mengisi waktu kekosongan ya Bu ya. Oke, Bapak, saya langsung bertanya nih Pak, sebelum kita masuk ke materi, kesibukan Bapak apa sih Pak sehari-hari ini Pak? Ya, kesibukan kita ada satu usaha orang tua. Iya. Udah lama sih, tapi kita sebagai penerus ini. Iya. Dan kebetulan juga saya membawahi teman-teman di Asosiasi UMKM Karo, dan ya sekarang berladang juga. Oh iya, itulah identitas kita ya Pak. Bertani itu adalah identitas Benar. masyarakat Karo, seperti itu ya Pak ya. Benar, benar. Wah, seru sekali ya Pak ya. Kalau Ibu sendiri nih, bagaimana nih Bu Pendeta? Apa nih kegiatan sehari-harinya nih? Iya, saya sudah pensiun ya dari tahun lalu, tapi aktivitas itu memang masih ada, khususnya beberapa pelatihan. Iya. Pelatihan-pelatihan untuk kelompok-kelompok masyarakat gitu, dan juga untuk kelompok-kelompok. Iya. Ya, ini kurang lebih 10 minggu ini yang lalu saya di Lapas Kabanjahe, warga binaan di Lapas Kabanjahe, sedang bisa bertemu mereka. Mereka ya Bu, iya. Bener ya, semakin banyak kegiatan kita akan semakin banyak dapat ilmu ya Bu ya. Sebenarnya di umur yang kita sudah bilang tidak muda lagi ya. Pada dasarnya semua akan tua ya Bu ya, cuman kita permanis kata-katanya ya. Oke, narasumber kita pada siang hari ini teman-teman, orang yang sering bertemu dengan orang banyak nih teman-teman ya. Begitu ya Pak ya? Benar, Sonia. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini Bapak, merajut kebersamaan untuk kesejahteraan pekerja dan peningkatan produktivitas nih Pak. Iya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana nih tema kita pada siang hari ini Pak? Ada kesejahteraan pekerja, karena Bapak selaku pelaku nih ya di Iya. UMKM nih. Iya, Gimana iya. nih Pak menurut Bapak? Tema yang bagus ya. Artinya kan ini untuk mengedukasi ya. Iya. Ya, kebetulan saya juga pelaku usaha ini, ada membawahi beberapa pekerja gitu ya. Tapi terus terang ya, saya sendiri pun seperti yang diaturkan oleh pemerintahan belum bisa juga saya kerjakan. Misalnya dalam UMR misalnya, dan hari-hari hari-hari libur, itu belum, terus terang belum juga bisa kita kerjakan 100% ya. Seperti itu. Jadi yang saya lihat di Karo ini memang lapangan pekerjaan cukup banyak. Cukup banyak. Jadi kita juga di asosiasi UMKM ini kan banyak pelaku-pelaku UMKM ini yang kita punya juga grup dan punya asosiasi ini. Ya, peluang-peluangnya banyak sekali. Bahkan yang saya lihat ya, kebetulan rumah kita di seputaran Simpang Tiga Lodah ya. Kalau Sonia kan di Brastagi. Iya Pak. Saya hampir setiap hari rumah saya dilewati sekitar
300 sampai 500 aron itu tiap hari itu. Jadi ini cukup penting lah. Artinya mereka ini kan mendatangkan yang namanya income ya di daerah kita ini. Kalau saya petani wortel dan pengusaha ya kan. Tani wortel ini sebenarnya sangat enjoy ini Bu Pendeta sekarang. Iya, manajerialnya enak sekali gitu. Bayangkan kalau mereka nggak ada, waduh, apa yang bisa saya kerjakan? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tema yang cukup bagus lah. Ya, benar seperti ya, itu kira-kira, itu Sonia. Ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahasa keseharian kita itu adalah aron ya Pak ya? Iya, aron ya. ya. Tanpa mereka, apa dayanya seorang petani seperti itu? Kalau saya hampir mungkin nggak bisa menanam lah, nggak bisa mengerjakan sepeta ladang pun nggak akan bisa gitu. Kalau nggak ada mereka gitu ya. Iya. Oke. Kalau ke Ibu sendiri nih Bu, menurut Ibu bagaimana nih untuk menanggapi tema kita pada siang hari ini? Iya, terima kasih Sonia. Ini juga tema Indonesia ya, ketika May Day kemarin, Hari Buruh. Saya kira ini kita lihat satu tema yang baik, yang harus kita lihat dari kedua sisi. Jadi kan Bapak sudah bilang dari aspek pemilik ladang wortel sangat tertolong dengan pekerja. Ya. Artinya aspek produktivitas wortel itu pemilik tanah. Tetapi kalau dari pemilik si tenaga kerja itu juga perlu kita suarakan. Seperti kita tahu kan di Tanah Karo ini kan ribuan itu aron yang kita sebut tenaga kerja yang datang dari beberapa daerah lain ke Tanah Karo. Nah, pertanyaan kita memang apakah sudah terpenuhi ya aspek kesejahteraan mereka kalau dikaitkan dengan undang-undang pemerintah. Iya. Kalau menurut feeling saya seperti kata Bapak tadi, mungkin belum mempedomani UMR misalnya, atau hak mereka, hak keselamatan mereka. Karena kita lihat kesehatan, keselamatan misalnya satu pickup itu bisa puluhan orang di atas Bu. Yang impit-impitan. Jadi siapa itu? Apakah itu ada tertulis bahwa orang yang membawa mereka bekerja misalnya, apakah memang ada kesepakatan? Ya, beberapa puluh tahun lalu ya, tahun 80-an itu, 80 pertengahan lah ya, itu ada beberapa orang, sekarang saya kurang tahu, ada beberapa yang mengalami kecelakaan, tidak ada yang bertanggung jawab karena tidak ada kesepakatan antara pekerja dengan pemilik pekerjaan, karena sistemnya harian. Kan mereka ngumpul seperti di depan rumah Bapak ini, lalu dipesan lah. Mungkin saja orang yang sama setiap hari, tetapi tidak ada ikatan kontrak. Benar. Nah, kalau yang itu, tapi kalau teman-teman pekerja UMKM yang lain, saya kurang tahu apakah ada ikatan kontrak kerjanya, misalnya di usaha-usaha rumah tangga. Tapi kalau yang di petani aron itu, sepertinya pemerintah pun tidak melindungi. Kecuali ada, tapi kita belum tahu ya. Karena yang Ibu bilang kecelakaan kerja itu beberapa bulan yang lalu, mungkin kita sama-sama dapat informasinya, yang ada mobil terbalik di Barusjulu yang membawa aron pekerja itu meninggal di tempat. Siapa yang bertanggung jawab? Mungkin di situ pemerintah belum hadir di tengah-tengah mereka gitu, karena itu ngerasa memang bukan di bawah naungan pemerintah. Sementara yang pemerintah pahami mungkin itu bukan tenaga kerja formal. Karena konsep pemerintah yang aku lihat sekarang ya Bu ya, tenaga kerja formal lah yang dilindungi oleh pemerintah, dan tenaga kerja non formal itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah gitu. Apakah orang yang tenaga kerja non formal ini yang sudah membantu dan banyak sekali dampaknya di Tanah Karo tidak ada jaminan kerjanya di Tanah Karo? Ketidakadilannya benar. Artinya oke lah pemerintah memiliki rambu-rambu untuk melindungi yang bekerja di sektor formal kan. Tapi faktanya di Tanah Karo itu di depan mata yang informal yang banyak. Benar. Kan? Jadi nggak bisa juga ada pernyataan bahwa itu bukan bagian kami. Siapa kira-kira
siapa kira-kira yang mendampingi mereka? Artinya duduk bersama lah, Iya. duduk bersama untuk membicarakan itu. Nah, bagaimana hak mereka sebagai pekerja, keamanan mereka, keselamatan mereka dan sebagainya. Iya. Itu yang kami lihat dari aspek peningkatan kesejahteraan. Jadi yang perlu sebenarnya di sini bagaimana kedua belah pihak Iya, seperti iya. Bapak ini ya bergabung sama tenaga kerja itu duduk bersama. Oke lah, tadi Bapak saya senang Bapak sudah bilang bahwa tanpa mereka kayaknya saya tidak Nggak bisa ngapain-ngapain. benar. Saya kira ini satu pengakuan yang jujur. Iya. Jujur, benar. Satu yang jujur. Kalau seperti itu. Untuk menghargai mereka. Iya. Iya. Ya. Bukan sekedar untuk menghargai sih Pak, dan mereka itu layak untuk diapresiasi. Layak. Ini tema kita kan. Iya. Katakanlah satu minggu ke depan mereka boikot semua pekerja kita. Iya. Saya nggak bisa bayangkan Iya, itu. iya, pendeta. bisa bayangkan. Iya. Ini mewakili Benar. masyarakat. Masyarakat, iya. Oleh sebab itu perlu dijembatani. Pemilik jeruk, pemilik wortel semua sudah aman, damai sejahtera, diberikan honor tenaga kerja. Tetapi dari undang-undang tenaga kerja kan bukan hanya itu. Iya. Harus juga lah ada jaminan Jaminannya. Kesehatan, iya, bagaimana. benar. Lalu bisa nggak diadakan semacam percakapan kontrak yang terikat? Kalau memang 20 orang 20, bagaimana bentuk kontraknya? Di sini kan ada juga asosiasi buruh ya kalau nggak salah. Iya, ada. Asosiasi buruh yang mengatur dengan UMKM. Nah, misalnya UMKM juga punya tenaga kerja, itu juga sudah terikat sama aturan itu, kesepakatan itu. Iya, benar sekali tuh Bu. Karena memang sebenarnya orang yang sudah tinggal di daerah kita itu adalah masyarakat kita. Saya berharapnya seperti itu sih, mindsetnya pemerintah gitu. Jangan ngerasa, oh itu bukan masyarakat Karo, itu bukan orang Karo. Tapi itu udah tanggung jawab kita bersama ketika mereka sudah berada di lingkungan kita gitu. Iya. Karena tidak sedikit pengorbanan mereka untuk meninggalkan daerah mereka dan berjuang mengadu nasib di daerah kita dan membantu kita juga gitu. Membantu kita juga gitu. Dan ini tantangan untuk pemerintah. Apakah pemerintah bisa turun tangan dan memberikan pernyataan mengenai pekerjaan non formal dan menjamin kesehatan dan keselamatan mereka di lingkungan kerja, baik itu masyarakat Karo ataupun masyarakat yang luar Karo dan datang ke Tanah Karo untuk mengadu nasib dan membantu masyarakat Karo dalam bertani. Seperti itu ya Pak ya? Iya, benar. Kita akan tunggu pernyataan selanjutnya dari pemerintah ya Bu ya. Tapi kalau dari aspek Bapak, kira-kira kalau dibuat kesepakatan begitu, Gimana Bapak? Gimana? Iya, kan bisa juga ditanya. Iya Bu. Ya, artinya ini sangat penting sebenarnya. Usaha yang saya teruskan ini udah berjalan 53 tahun. Iya, bukan waktu yang singkat. Bukan waktu Pak. yang singkat. Benar. Usia saya sekarang 55 tahun, berarti 2 tahun dulu Sudah mulai berjalan dan ini tidak pernah berhenti. Kendala yang kita alami adalah di tenaga kerja. Iya. Nah, jadi ini kan penting sekali. Nah, tapi kalau usaha kami tetap bersyukurlah karena sampai hari ini masih beroperasi dan tidak pernah off ya. Jadi cukup penting ini, artinya memang pemerintah sudah hadir. Iya. Kalau ke saya, artinya saya harus memberikan pelaporan setiap bulannya itu ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, udah mulai dianggap yang namanya usaha-usaha seperti usaha saya Bu, hotel-hotel di sini, rumah sakit, ini udah formal. Ini kami harus melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setiap harinya. Tapi masalahnya yang tadi, yang non formal tadi. Nah, dulu beberapa bulan yang lalu di tempat saya sering macet. Malah mereka ini dibilang sebagai pemicu ya, artinya disalahkan. Tapi solusi waktu itu nggak ada gitu. Nah, jadi mereka ini kan seperti yang dibilang pendeta tadi, nggak tetap. Jadi mereka ini memburu kasihan loh, mengejar mereka ini. Takut nggak ikut, nggak dapat. Nah, jadi inilah pentingnya sebenarnya pengaturan kehadiran pemerintah tadi. Iya. Jadi kalau swasta kan belum sanggup. Nah, di situ. Nah, jadi pemerintah tadi kan punya wewenang, ya, apalagi dari Dinas Ketenagakerjaan kan wewenang itu kan job mereka kan begitu. Jadi ini sangat penting menurut saya, mereka ini bawa aset yang luar biasa kalau menurut saya. Ini Tanah Karo ini
ya daerah pertanian yang sangat luar biasa, dan memang kita akui modernisasi peralatan kita kan masih kurang, masih harus menggunakan manual ini. Jadi mereka ini ya artinya keselamatan mereka tadi harus dong. Harus diperhatikan lah, harus diperhatikan. Minimal dari keselamatan minimal dulu ya, Pak, ya itu kan kejadian. Itu nomor satu. Ya, kalau saya bawa Aron itu deh, ini ceritanya kan, saya bawa Aron, saya punya pickup kan. Bang, turunlah bang ke bawah. Nanti kalau abang jatuh, yang berisiko siapa? Saya. Mas saya sudah memperkerjakan mereka kan begitu. Tanggung jawab. Jadi kadang-kadang kan bandel juga mereka nih, nggak mau. Kalau ada yang mau ya bagus lah. Nah, kita pun nyaman kan begitu. Jadi dan mereka ini pun sebenarnya hebat-hebat loh. Hebatnya gimana? Mereka ini yang mau. Kalau kita kan jarang mau yang namanya Aron. Suku di sini. Mereka ini bisa penghasilan di atas UMR loh, Bu Pendeta Dek Sonia. Mereka saya lihat bisa ngontrak rumah 700 bisa 1 juta. Bisa kredit sepeda motor. Dan eksis loh. Nah, jadi kan ini saling kepentingan nih. Jadi kita Itu kalau ada pekerjaan. itu kalau ada pekerjaannya benar. Tidak ada ikatan. Tidak, Nggak ada iya yang- betul. Yang pasti gitu, Bu. Ya, Gitu. jadi seperti itulah. Ya. Berapa kali mereka dalam 1 minggu itu dipanggil bekerja? 1 minggu itu mereka hanya bekerja itu Senin sampai Sabtu Iya, itu. kalau dipanggil. Kalau dipanggil. Kalau tidak dipanggil, iya. Terkadang bisa juga 2-3 hari. 2-3 cuma hari ada, hanya ya. bekerja. Bikilah dia sekali masuk dia dapat 1 hari sekarang 120.000. 120. 3 hari tidak masuk. 3 hari tidak masuk. 40.000 apakah cukup? Mungkin Itu kebutuhan kalau mereka. tidak tiap hari bekerja nggak akan cukup. Jadi itu yang mungkin bisa diatur dengan difasilitasi mungkin Iya. dinas ketenagakerjaan. Iya. Karena hak-hak mereka sebenarnya sudah tertuang itu di Undang-Undang Ketenaga kerja, ya. 3. Jadi yang pertanyaan kita, kemauan baik semua pihak, Iya. apakah kita dari petani karo bersedia untuk duduk bersama gitu, Iya. untuk membicarakan itu? Iya. Siapakah dipanggil, ada jaminan bahwa mereka dipekerjakan selalu? Dan situ hal teknis Iya. itu. Iya, karena untuk membuat kesepakatan seperti itu akan banyak pro dan kontra Iya. nantinya, Bu. Akan banyak pro dan kontra nantinya. Karena yang kita tahu, masyarakat Karo, khususnya orang yang asalnya dari Karo aja, sekarang sudah minim sekali yang mau ikut Aron. kerja Nggak. non formal gitu. Nggak ada Karena lagi. tingkat gengsi di tanah Karo Iya, itu sudah mulai benar. tinggi. Itu Karena asalnya. namanya Lagi di sini. iya, sudah terlalu mengikuti modernisasi sehingga mereka Benar. tidak bisa menyaringnya Benar. lagi, Bu, mana yang perlu diikutkan, mana yang enggak. Terakhirnya Iya. orang luar Karo bersedia bersakit-sakit dahulu, Iya. bersenang-senang kemudian. benar. Seperti Sebabnya, itu. ketika mereka datang bersedia, Kita harus mengapresiasi mereka. Karena bulan ini adalah bulan Hari Buruh, kita inginkan dari kedua belah pihak duduk bersama gitu. Jadi nggak sambilan gitu. Saya cari, oh ini di ladangnya ini boleh, ini di kebunnya ini boleh. Besok nggak ada lagi dapat kerja, Iya, pulang ke pulang rumah. lagi ya. Gitu. Nah, ini kan dua-dua punya kepentingan. Si pekerja punya kepentingan, pemilik Usaha. usaha juga punya Punya Jalan. kepentingan Iya. seperti itu. dua-dua diuntungkan. Iya. Benar. Jadi ketika dua-dua diuntungkan harus fair lah gitu. Bahwa ini bukan hanya satu pihak yang diuntungkan lebih besar. Gitu. Benar. Nah, itu yang mungkin perlu difasilitasi Oleh pemerintah ya, Bu ya. oleh pemerintah, atau mungkin ada NGO di tanah air, kawan-kawan kita misalnya yang saya kira di sini ada satu partai Buruh ya. kebetulan ketuanya itu teman baik kita, Iya. Rukun Ginting. Iya. Ya, saya tahu bahwa beliau itu sangat giat untuk mempersiapkan tenaga kerja Iya. UMKM. Tadi saya telepon juga, dia sedang di 3 Binanga. Nah, jadi keprihatinan beliau juga itu tadi adanya undang-undang pemerintah untuk merekrut tenaga outsourcing gitu. Itu yang diprotes oleh pekerja-pekerja lokal. Nah, terus dan tidak hanya membicarakan berapa income mereka, tetapi juga untuk masa depannya kan. Iya. Kan setiap orang bekerja kan ada diikat mau per tahun kah sistem kontraknya, atau 3 tahun, atau mungkin
peraturan teknisnya bisa kita pelajari lebih jauh. Tapi sejauh ini yang saya lihat untuk tenaga-tenaga informal tadi kayaknya belum ada ikatan. Belum ada ikatan yang jelas yang bisa menjamin Belum. Di kesehatan Brastagi mereka. kan banyak. Di Brastagi banyak sekali Bu, dan itu menjadi pro kontra sekarang yang sedang terjadi tuh di seputaran Tugu Kol, ya, setiap paginya Setiap itu pagi. menjadi penyebab macet. Iya, dulu ribuan. Penyebab macet karena di Brastagi itu ada 2 titik. Satu pusatnya pas di Tugu Perjuangan dan satu lagi di depan Toko Bandung. Ya kan Gitu. jadi dilema ya. Iya. Kalau kita bilang mereka penyebab macet, tapi di sisi lain Kita butuh mereka loh. Tanpa dan juga mereka ini, tidak apa bisa namanya yang mengizinkan mereka tinggal Kepling. Iya, Kepling. Polaling. Kadang-kadang saya prihatin juga, karena mereka satu rumah itu bisa 6 orang, sampai 10 Iya. orang. Rumah kecil. Iya. Rumah petak. Rumah petak. Mereka bisa bertahan hidup sederhana mungkin supaya bisa bertahan di sini gitu. Jadi itu siapa? Iya. Siapa? Kenapa mereka bisa masuk? Pasti mereka sudah melapor ke kepala desa. Iya. Iya. Dan tidak sedikit juga mereka sudah mendaftar ke Capil Bu di sini. Sudah KTP Tanah Karo seperti itu karena mereka rata sudah punya anak dan anaknya sekolah di sini juga seperti itu. Jadi kan mereka sudah memenuhi identitas mereka di Kabupaten Karo gitu. Jadi mereka kan masyarakat Karo gitu. Iya. Seperti itu dia Bu. Dan kita akan bertantang nih pemerintah. Bagaimana nih pemerintah atau pemerintah bisa mengeluarkan statement untuk menanggapi perihal ini. Jangan hanya fokus kepada tenaga kerja formal saja, tapi lihatlah tenaga kerja non formal yang sangat berpengaruh besar nih di lingkungan kita gitu ya. Oke. Bapak nih, saya punya pertanyaan nih. Ya. Pak, kira-kira apa saja sih peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kebersamaan dan kolaborasi di Kabanjahe ini, sekitar Kabanjahe ini, karena Bapak tinggalnya di Kabanjahe, Kabupaten Karo, sehubung dengan tema kita pada hari ini, Pak? Apa yang bisa coba diulang? Peluang. Apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kebersamaan dan kolaborasi di Kabanjahe ini sehingga terbentuknya peluang pekerjaan baru, peluang usaha baru yang bisa melibatkan orang banyak seperti Oh itu. iya. Ya, kalau hemat saya, sesuai dengan bidang saya juga, ya mestinya untuk meningkatkan taraf hidup juga ini ya. Iya, benar. Dan mengurangi pengangguran Angka pengangguran di ya Kabupaten kan. Karo. Artinya saya mau pemerintah mau membangun industri-industri kecil misalnya untuk seperti saus ya. Iya, benar. Nah, artinya dulu memang kalau pemenang ini Pak Bupati sekarang mewakili, kebetulan komando ini teman saya nih. Iya, Pak Komando Jadi Tarigan. mereka dulu juga ada kayaknya programnya untuk membangun industri-industri itu. Jadi saya pikir dan saya mau tagih janjinya itu supaya itu dibuka. Artinya kadang kan tomat nggak laku Iya, harga karena cabai kita murah. menjual seperti inilah menjerit. Bagaimana dengan cabai kecil 9.000 Iya. yang bisa diambil Iya. sekilo, iya Bu. Bisa diambil itu Sonia Iya, hanya Pak. sekitar 10 kilo. Sementara tadi kalau kita ngaron di ladang orang udah 120.000 kan menjerit ini. Artinya kenapa? Karena pasti kelebihan ya. Ketika barang banyak pasti harga menurun. Jadi apa salahnya kalau ini kita produksi? Iya. Seperti saus tadi ya kan. Bahkan wortel ini juga mungkin ya bisa dijadikan jadi keripik-keripik wortel ada di sini. Jadi nilainya naik gitu. Kita tidak hanya kirim ke luar gitu dalam bentuk bahan mentah ya seperti itu. Yang sedihnya udah dikirim keluar, balik lagi ke sini balik ya Pak lagi ya. ke sini deh. Dan diproduksi lagi oleh masyarakat ini Karo kan ya. pasti menambah tenaga kerja
sekaligus kita pun petani peluangnya makin bagus. Banyak ya. Itu harapan Iya, saya. benar dari sekali, tema Pak. Kita deh. Kalau untuk saus, Bapak bilang itu banyak sekali ya Pak ya, karena Banyak dari sekali. kita lihat rendahnya harga tomat, rendahnya harga wortel, cabe itu bisa diolah, kita sendiri yang mengolah dan Kita tidak potong. menutup kemungkinan kita bisa pasarkan keluar. Nah, Ya Pak ya, ini saus ditanam di tanah, cabe ditanam di tanah Karo, tomat ditanam di tanah Karo, Diproses di diproduksi ke Jakarta, dikirim Kirim lagi lagi ke ke tanah sini. Karo, kita lagi yang mengkonsumsi gitu. Jadi Iya. di sini kembali lagi Pak, kita bukan hanya menuangkan semua ke pemerintah, tapi Iya. kita butuh perannya pemerintah. Iya, benar. Pemerintahlah yang berperan membuka sebuah tempat untuk bersosialisasi dengan anak-anak muda sekarang. Iya. Banyak anak muda di Karo ini yang punya potensi yang luar Oh, biasa. Kita sekolahnya Iya. deh satu apa ya, catatan. Orang Karo paling hebat menyekolahkan anak. Benar. Dari dulu hingga sekarang. Nah, jadi ya mari kita Iya. manfaatkan mereka ini hebat loh. Benar Pak. Hebat. Nah, seperti itu Benar. Sonia. Dan yang sedihnya satu lagi Ya. Bapak, kita sudah menyekolahkan anak Anak-anak, keluar, iya. begitu anak sukses nggak mau kembali lagi ke anak. Tinggal sedikit orang. Iya, karena mindset di Karo ini sangat semakin mundur Bu, bukan semakin maju. Iya, Itu yang membuat betul. gitu. Ayo kita Jadi di buka situ, situ. disinilah peluang kita untuk bisa membuka pemikiran kita, open minded lah kita pemerintah ini. Bukalah tangan kita, jangan hanya di masa kampanye saja kita berkoar-koar. Saya akan mau duduk bersama, saya akan mau duduk Iya. begini. Ketika kita duduk dan menjabat, kita lupa dengan apa yang kita ucapkan di masa kita kampanye. Benar. Seperti itu ya Pak ya, Benar, gitu. benar. Gimana nih menurut Ya. Ibu? Nggak, faktor yang Sonia sampaikan tadi, misalnya soal anak-anak kita yang kuliah Iya, terus tidak mau kembali lagi ke Karo. Mereka kan diperhadapkan kepada situasi setempat. Ibaratnya wilayah lapangan pekerjaan kita Iya. di sini kurang. Sementara sekarang kan yang kuliah di perguruan tinggi itu sangat produktif juga. Iya, Nggak usah jauh lah, medsos saja pun mereka kelola sudah bisa menghasilkan Mendatangkan mereka. hasil. Betul, benar. Jadi ini memang seperti lingkaran setan gitu ya. Dia punya hubungan satu dengan yang lain yang memang harus dipecahkan secara bersama. Siapa yang memonitor? Misalnya UMR, katakanlah yang formal ya, tenaga Iya. kerja yang formal Iya. kan ada UMR. Siapa yang memonitoring pelaksanaan UMR itu? Ya, apalah itu yang formal, yang informal kawan-kawan kita tadi itu jauh lebih menyedihkan. Iya, Itu jauh lebih menyedihkan. Karena kadang saya bertanya juga dalam hati, kenapa mereka nekat sekali meninggalkan kampung kampung halaman halaman. untuk sesuatu yang belum pasti di sini. Yang pasti kan ada itu bahwa produk pertanian kita April setiap Hari. bulan ada yang bisa dipanen. Iya, ya. iya. Tapi jaminan kehidupan keberlangsungan hidup mereka kan Tidak ada jaminan di sini. ini mungkin persoalan yang bisa dipecahkan bersama sehingga bagi kita yang pemilik tanah tidak hanya sekedar memanggil mereka mengerjakan lalu sudah itu saja Iya. selesai kita bayar Sudah lepas. lepas. Benar. Kalau dikaitkan sama tema kita tadi, kata kuncinya kan merajut kebersamaan. Iya, Ya. Nggak bisa buruh sendiri yang nggak bisa. demo minta di Kesejahteraan untuk mereka. kesejahteraan. Dan tidak bisa juga hanya petani. Harus bersama. Harus duduk bersama. Itu resikonya memang. Ada jaminan kesehatannya, misalnya jaminan kesehatan tenaga kerja. Ya, jaminan apa ini? Hari tua. Kerjanya. Ya. Jaminan Ada kerja. ada, misalnya BPJS kan ada. Iya, betul. Jaminan kesehatan. Dan hari Tenaga tua. kerja, iya. Siapa? Sekarang kan BPJS itu sudah sangat terbuka Iya, untuk BPJS. BPJS. Jadi bisa nggak misalnya dilakukan pengkajian yang mendalam, lalu undang komunitas petani, petani ya. ya, undang duduk bersama. Apa yang bisa kita buat bersama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dari aspek tenaga kerja itu, Aron. Apa yang kita bisa dan apa kewajiban kita? Apa kewajiban kita bagi mereka? Apakah cukup hanya yang 120 ini? Ribu itu saja. Lalu seandainya kita kembalikan ke kita, seandainya kita yang
Arom itu, Iya. ya, tidak ada jaminan bahwa kita dapat kerja. Atau di situ loh poin dinas sosial. Iya, perannya ya, Misalnya, Bu. ya, misalnya dinas sosial, oke, ini kesepakatan dengan petani, dinas sosial bisa saja mendatakan Iya. ya, gubernur Jawa Barat. Siapa yang Deddy Mulyadi. siapa yang lemah ekonominya dia Bantu, iya. Jadi Dan itu bansos juga akan lebih tepat sasaran kalau seperti itu ya Bu ya. Ya itu benar. sangat menarik sekali gitu ya Pak ya, Iya. karena di mana yang kita tahu tidak ada pemerataan di Tanah Karo ini Bu. Karena itu kurangnya perhatian dari pemerintah yang turun. Karena pemerintah sekarang ini menurut cara pandang aku ya gitu. Mereka hanya sekarang itu fokusnya ke sampah mulu. Memang benar sih baik itu. Di awal. Ya, itu kita tidak tahu ya Bu ya ke depannya bagaimana gitu. Hanya sampah mulu. Apakah sampah itu di tempat sampah itu aja kan ada pekerjaan non formal juga di situ, Bu? Ada. Nah, apakah mereka yang ditekan semakin kerjanya pagi, siang, malam pun mereka bekerja sekarang, apakah ada jaminan untuk mereka gitu? Jadi kita tidak hanya fokus ke pertanian saja dan Benar. bagian kebersihan juga kita harus lihat gitu. Banyak pekerja non formal di situ yang sebenarnya Bu ya, aku bilang lebih berperan di sini yang pekerjaan non formal dari yang formal. Walaupun memang formal memang ada sih dampaknya untuk kita gitu. Kalau di Karo kira-kira apa saja ya? Kalau yang formal Ibu itu di kantor bupati, Di hotel-hotel tadi. hotel-hotel, kedinasan, Kantor pemerintahan kan sudah jelas. Sudah kedinasan jelas, itu ya. dia di hotel. Sudah di apa itu ditanggung Tanggung Jaminan. pemerintah, udah ada masa jaminannya ya Bu ya. Kalau formal itu dia seperti sekolah-sekolah swasta, Ya, gitu-gitu. Sekali seperti kesehatan pun seperti Rumah Sakit Evarina, Ya, rumah sakit Amanda, swasta, itu formal. sekolah-sekolah swasta, hotel-hotel swasta yang ada di Kabupaten Ya. Karo, restoran-restoran, gitu tuh. Maksud saya tadi, tantangan bagi mereka yang di formal adalah pekerja non formal ini. Iya, Nah, kan gitu. Sekarang kan sudah banyak juga perusahaan-perusahaan yang mau persiapkan tenaga kerja. Iya. Kan gitu. Kamu mau tenaga kerja apa? Iya. Mesin, listrik, apa segala macam sudah Iya. ada. di bidang-bidang masing-masing. Ya, jadi inilah apa ya dilematisnya di Tanah Karo. Ya, banyak sekali dilemanya, Bu, sebenarnya. Oke, Ibu, kita masuk nih. Ada beberapa penonton kita yang mengajukan pertanyaan. Kita bahas satu-satu ya, Bu. Apa saja faktor-faktor yang paling mempengaruhi produktivitas di lingkungan kerja? Coba saya mau dari Bapak dulu, Pak. Apa saja kira-kira faktor-faktor yang paling mempengaruhi produktivitas di lingkungan Oh, kerja? artinya semangat pekerja ini kan? Iya. Yang udah pasti gaji lah kita Iya. lihat dan fasilitas Income-nya ya. income-nya. Ya, artinya kalau saya di usaha saya gajinya 2,5 juta, tapi semua fasilitas saya siapkan. Tanggung. Makannya 3 kali, fasilitas tidurnya, mandinya semua. Berarti kalau hitung-hitung udah hampir 2 juta atau 4,5 juta lah itu kan. Iya. Ya, artinya dengan seperti ini mereka bertahan. Nah, itulah salah satu membuat ya produktivitas tadi ya kan. Iya. Nah, gaji yang kedua, itu tadi ya mestinya ada kenyamanan tadi, ada BPJS ketenagakerjaan, jaminan kesehatan mereka, mestinya seperti itu. Ada anak saya pernah kan, kebetulan anak saya Sonia, Iya, Pak. tamat ITB nih, Oh, anak iya. ini, dan saya nggak kasih keluar, Iya. dan dia berkarya di sini. Saya nggak kasih keluar, seperti Kalau yang dikasih tadi- mungkin keluar juga ya, Pak. Kami nggak ngasih keluar sama mamanya kan. Dan kenyataan memang dia bekerja di Tanah Karo ini kan. Jadi dia bilang begini, Pak, katanya kan, kalau kamu mau mereka ini maksimal, ya rekrut yang artinya sekolahnya sudah Memiliki pendidikan. ada persyaratan lah. Iya. Ya, tapi Bapak pun menggajinya ya jangan pula asal-asalan, sama seperti seorang sarjana dengan SMA itu beda loh, Beda. Pak, katanya. Jadi kalau sarjana Bapak rekrut pasti maksimal, Bapak nggak akan pening gitu. Ada situlah. Nah, jadi
bisa saya bilang ya kenyamanan mereka tadi, ya gaji dan ya kenyamanan fasilitas tadi lah. Itu pasti membuat produktivitas lebih bagus. Ya kalau mereka lapar Sonia, ayo kerja kita bilang ya. Dipukulnya pun kita tidak bisa. Ini ya. Tidak sebanding lagi ya, tuh ya mereka Pak, akan lari. Ini pengalaman-pengalaman semua. Kalau ketika kita tidak pikirkan, kalau kita ya, artinya ini ada sharing sedikit. Iya, silakan Pak. Saya dididik orang tua saya ini menyelesaikan masalah ini dengan meja bundar. Iya, benar. Kebetulan orang tua saya tidak tamat SMA, tidak tamat SD pun. Tapi saya banyak belajar dari beliau. Artinya kalau dulu dengan sekarang kan pasti beda. Dulu bisa main kekerasan, malah mukul atau gitu. Tapi bapak ini mau mukul, tapi dengan kasih. Nanti dia tidak mau membedakan makanan kita dengan pekerja. Nanti kita makan sama-sama. Jadi selesai makan itu, oh itulah kamu tadi siang. Nah, kayak gitu kan tutup usahaku. Kalau kamu main-main, aku dari sini makan. Jadi orang nyadar gitu. Artinya dia mendidik dengan kasih, walaupun dia tidak sekolah gitu. Jadi saya pun lanjutkan itu. Saya buat ini pekerja ini tidak ada perbedaan dia dengan saya. Apa yang saya makan itu juga dia makan. Jadi lama-lama loh Sonia, kalau kita bisa sampai 10-15 tahun karyawan kita, bahkan ada yang udah berkeluarga di situ gitu. Nah, jadi kita buat mereka seperti owner itu, sepertinya mereka menjadi pemilik gitu, merasakan dia, artinya ya merasa memiliki dia di usaha itu. Itulah tipnya kalau saya lah. Kenapa bisa usaha kami bisa bertahan udah 53 tahun dengan tetap belum modernisasi. Kalau modernisasi kan udah lumayan. Masih menggunakan tenaga manual. Itu aja tipnya yang saya pakai. Artinya pendekatan di meja makan tadi. Bahkan pernah saya diwawancara juga dengan dosen ITB, itu juga saya sampaikan. Karena memang itu adanya gitu. Nggak ada kasta-kasta kalau di rumah kita. Artinya semua manusiawi lah. Kita buat mereka bagaimana mereka supaya mereka merasa memiliki di usaha itu. Jadi mereka tidak berpikir jahat terhadap kita Sonia. Seperti itu. Intinya gaji dong, gaji lah. Tapi bukan hanya gaji. Sonia bayar pun mereka lebih dari UMR. Tapi kalau Sonia memerintah dengan kasar seperti itu, mereka kan lari juga. Tidak memanusiakan manusia. Tidak memanusiakan. Bodat, sianu gitu kan. Bukan berarti mereka pekerja kita bisa semena-mena dengan mereka ya itu, Pak. Ya, seperti itu. Seperti itu deh. Ya. Benar-benar Pak. Bagaimana kalau Ibu sendiri nih pendapat Ibu? Apa saja faktor-faktor yang paling mempengaruhi produktivitas lingkungan kerja? Yang pertama, faktor kenyamanan bekerja. Kenyamanan bekerja itu dikaitkan dengan faktor ekonomi. Jadi adanya upah yang layak, yang layak dan juga menghargai kemanusiaan gitu ya. Kemudian mereka juga bisa mendapatkan tempat yang nyaman dari ancaman-ancaman praktis. Karena kami tahu, kami dapat kabar bahwa ada juga orang yang tidak nyaman di bekerja di tempat karena adanya orang-orang yang mungkin mengganggu dan sebagainya. Lalu kalau mereka misalnya lah mereka ada lembur, mereka dihargai, dapat insentif. Pasti. Artinya kalau saling menghargai itu cukup bagus, produktivitas mereka juga pasti meningkat, akan naik. Apalagi kalau perusahaan itu bisa melibatkan mereka menjadi pemilik. Misalnya sistem saham, investasi. Misalnya sudah 10 tahun bekerja, dia diberikan role supaya dia betul-betul merasa memiliki. Oke, kamu punya saham di sini 10%. 10%. Jadi ketika ada pembagian keuntungan dapat 10% di luar gajinya itu gitu. Kalau soal gaji kan sudah ada ditentukan misalnya minimal UMR yang ada kan gitu. Lalu mereka produktivitasnya tinggi kalau memakai jam kerja yang aman. Kalau nggak salah kan jam kerja saat ini kan 8 jam ya. Iya, 8 jam kerja. Ya, mudah-mudahan tidak ada pegawai di Kabupaten Karo atau lebih dari 8 jam dari bekerja tergantung
pemilik. Iya. Kalau banyak orderan Iya. sampai malam bilang. Kalau dia misalnya banyak orderan sampai malam, dihargai lagi. Dengan lembur. Lemburnya. Nah, Iya. Kalau rumusnya pasti ada. ada rumusnya, hitung jamnya. Lalu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan itu sangat penting. sekali. Iya. Nah, jaminan kesehatan berhak cutinya. Iya. Cuti itu kan wajar bahwa dia tidak harus 24 jam per minggu gitu ya. Misalnya minggu. Iya. Nah, minggu dia bisa cuti 1 hari. Kalau dia tidak bisa oleh karena banyaknya produk mereka, tinggal kesepakatan aja. Iya. Apakah dia mau cuti Senin, Selasa, Rabu, dan cuti tahunannya Iya. 12 hari kerja. Itu kesepakatan antara owner dan pekerja ya Bu ya. 12 hari kerja. Saya kira kalau itu kita berikan, dia juga pasti merasa nyaman. Nyaman, iya. Benar. Relasi pemilik usaha dan pekerja itu relasi yang equal. Hubungan. Hubungannya equal, bukan atasan bawahan. Iya. Benar, setuju. Penting sekali. Iya. Sebanding gitu ya Bu. Iya. Tidak terlalu membedakan, oh karena saya owner, kamu harus begini-begini Iya. gitu. Ya, Iya. asisten Benar. rumah tangga misalnya air. RT. Kalau kebetulan dia tinggal di rumah, Di rumah ya. nggak jelas jam kerjanya kan. Iya, Iya. benar. Kapan ada kerjaan nih harus siap gitu. Iya, tengah malam pun misalnya. Benar. Oh, si Anu tolong ambilkan. Iya. Udah tengah malam dia haknya tuh istirahat. Udah Istirahat, iya. Jadi saling menghargai di poin ini yang pertama. Iya. Dan dia pasti merasa nyaman bekerja. Benar. Dari situ ya Bu. Iya. Merasa Profesional. terlindungi, merasa dihormatin Benar. gitu ya Pak ya, karena Manusianya. ya itu kita harus memanusiakan manusia Benar. seperti itu. Iya. Mungkin juga perusahaan itu mengizinkan dia bergabung dengan serikat pekerja. Pekerja iya Itu ada benar. mereka. Di situ mereka bisa saling sharing, Iya. berbagi Iya. seperti itu ya Bu Nggak ya. usah negatif thinking lah. Iya. Gak apa-apa kan dia belajar berorganisasi dengan serikat pekerja. Mungkin di situ kesempatan belajar apakah hak dan kewajiban mereka gitu. Kadang-kadang kan menuntut aja tanpa dia tahu ada aturan yang mengatur. Iya. Benar sekali. Oke, menarik sekali ya Pak. Memang pembahasan kita pada hari ini yang pekerja itu, karena saya pun adalah seorang pekerja Pak. Jadi saya merasakan hal-hal seperti itu gitu. Gitu, lanjut lagi Pak. Kita masih punya beberapa pertanyaan nih. Bagus ini. Iya. Interaksi, Apa ya. saja bentuk kesejahteraan yang paling relevan dan dibutuhkan oleh pekerja Aron saat ini? Kita kembali lagi ke Aron. Aron ya. Ya, bentuk kesejahteraan Aron ini tadi ya, kembali lagi, ini mungkin sudah dijawab ya. Kalau bentuk kesejahteraan ini adalah jaminan kesehatan yang pertama Iya. tadi ya Pak ya. Iya. Jaminan kesehatan mereka bisa diberikan dan jelas ya Pak ya untuk dari situ. Dan lanjut lagi kita pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya sikap pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Karo dalam memperkenalkan UMKM yang ada di Tanah Karo? Coba dari Ibu dulu. Peran pemerintah. Iya, peran pemerintah dalam memperkenalkan UMKM di Tanah Karo ini. Ya. Bapak ini kan ketua UMKM. Mungkin Iya. pengalaman beliau Lebih banyak boleh Bapak nih. Karena Gimana beliau- nih Pak? Beliau bosnya. Bosnya dan pelakunya juga ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Benar. apakah memang sistemnya langsung satu kepala dinas yang bertanggung jawab atau dia sistem referral gitu ya. Ya, baik. Ya, jadi benar ini bidang saya nih, Iya, Sonia. iya, bidang Bapak nih Pak. Artinya kami ada asosiasi udah hampir 3 tahun berjalan. Nah, kita ada satu grup dari asosiasi kami ini yang sudah menjadi anggota sekitar 90 orang. Oh, Nah, jadi dulu, nah ini dulu ya, kita cerita dulu. Iya. Kita kan yang namanya pelaku UMKM itu menciptakan produk, Iya. produksi ya kan. Nah, kalau dulu pengalaman saya ketika dinas-dinas kami dibawahi oleh dinas koperasi secara umum kalau untuk membidangi UMKM ini. UMKM. Iya. 5 atau 6 tahun lalu, kalau kita diambil kan ada itu namanya kegiatan ya Bu, kegiatan misalnya
pemberian fasilitasi atau penyuluhan seperti itu kan, sangat sulit mengambil pelaku UMKM ini. Kenapa? Karena belum terdata. Iya. Jadi yang diambil waktu itu saya sampai ketawa-ketawa ya. Berapa nanti kita terima? Karena bukan pelaku UMKM yang dikumpulkan gitu. Kayak Gergajita gitu kan. Apa aja yang kita dapat? Dia bukan pelaku gitu. Tapi setelah beberapa tahun terakhir ini, ya saya bilang ini makin bertumbuh di Tanah Karo. Apalagi ketika ada bantuan COVID dulu ya. Iya. Saya ada terlibat di dalamnya itu. Hampir muncul 20.000 orang pelaku UMKM di Tanah Karo. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu kan secara bantuan. Tapi dari situ kan mengkristal. Jadi banyak pelaku-pelaku tadi. Jadi di sini peran pemerintah kalau di UMKM cukup banyak sebenarnya memfasilitasi kami dengan adanya pelatihan, penyuluhan gitu ya. Dan yang saya lihat berhasil. Banyak teman-teman kita, misalnya sini kan banyak produknya nih. Ada minyak alun karo, kalau saya kan roti. Nah, yang tadinya kan penampilan dari kalau minyak alun karo kan lo tahu kan, kualitas kan luar biasa. Luar biasa. Kan luar biasa. Tidak diragukan lagi ya, Tidak Pak, ya? diragukan lagi, tapi tampilannya kan tidak menarik. Kemasan. Nah, dengan sekarang ini kita banyak pelatihan, baik pemerintah tadi dalam hal ini dinas koperasi, dan ada juga satu rumah BUMN. Ini oleh Telkom. Cukup bagus. Nah, ini cukup bagus. Mereka hadir langsung gitu. Siapa yang membutuhkan misalnya tempat minyak tadi, botol ini, mereka langsung hadirkan Kemasannya. di Telkom. Nah, di Telkom ini. Masyarakat Oh iya, tahu, masyarakat ya, langsung boleh di sana. Mereka welcome sekali. Dan kita udah ada grup. Iya. Mereka welcome sekali. Artinya mereka tidak mengambil untung kalau kita beli di pasar misalnya kemasan itu. Misalnya kemasan botol-botol lah tadi. Dia lebih murah karena memang sifatnya mereka ini membantu. Nah, dengan adanya, kalau saya bilang bukan dengan adanya asosiasi, artinya pemerintah pun di situ bekerja. Kami saling bekerja sama. Sekarang udah banyak loh pelaku-pelaku UMKM tadi. Bahkan mereka teman-teman ini sudah ke Indonesia nih. Kan online. Ini kan pertamanya dulu dari COVID ini. Begitu bangkit ini waktu COVID ini. Banyak ada teman-teman saya yang bilang ada Mana Bulung, ada yang Nora ya, ada Nora pendeta kita itu. Aduh, saya lupa. Brandnya memang nggak mesti disebut ya. Artinya mereka ini udah kemana-mana. Udah berjualan lewat Shopee, omsetnya udah luar biasa. Bahkan sudah menjadi narasumber sekarang. Nah, dipakai oleh pemerintah. Bahkan kita sekarang udah buat ini, Bu, dari asosiasi ini kerjasama dengan Hotel Sibayak. Jadi kalau pergi kamu ke Hotel Sibayak, nanti ada di sana UMKM Corner. Itu produk-produk teman-teman kita dipasarkan di situ. Dipasarkan di situ. Nah, jadi sangat banyak. Artinya ya kita sangat bergembira, Sonia. Artinya harapan kita ke pemerintah juga memang tidak hanya melatih, karena memang produk ini sudah cukup bagus. Mulai dari legalitas, semua hampir 90% kita udah memiliki. Legalitas misalnya perizinan NIB itu kami udah ada. Legalitas PIRT itu namanya kalau misalnya untuk kabupaten sederajat Indomaret itu PIRT kita udah bisa masuk. Dan kita juga di sini rata-rata udah punya legalitas halal. Jadi ini udah bisa ke seluruh Indonesia. Ya, jadi harapan, ya ada juga harapan ke pemerintah tadi kan. Ya biar membuka lagi pemasaran ini. Nah, kita memperluas apapun intinya, Sonia, sebagai pengalaman ya. Produk sebagai apapun kamu buat produk, kalau tidak ada pemasaran, nol juga gitu. Jadi ini harus sebanding. Pemasaran bagus, produk harus bagus, diikuti. Ya, jadi seperti itulah harapan kita ya, supaya pemerintah ya yang sekarang ini apalagi punya link keluar, ya minimal harapan nanti kalau ada pertemuan-pertemuan di Karo misalnya, jangan beli snacknya dari luar. Manfaatkan kita. Ini kan kearifan lokal. Dan mampu, saya yang jamin mampu. Mampu, Pak. Mampu teman-teman ini. Loh, pelatihan kok hebat-hebat, Bu. Hebat. Nanti produknya juga podcast sekali lagi misalnya kalau diundang, kita bisa hadirkan teman-teman di sini. Ini produknya si A, si B, si C, luar biasa. Nah, jadi seperti itu kira-kira, Dek. Iya, bagaimana dari Ibu nih?
Iya, saya setuju seperti yang Bapak sampaikan bahwa salah satu kendala kita dengan UMKM yang ada adalah di marketing. Iya, pemasarannya. Dampak dari COVID, dampaknya itu luar biasa. Berdirinya banyak UMKM, pasar-pasar online yang sudah mematikan pasar tradisional kan. Pabrik banyak tutup loh waktu itu Bu, pabrik besar, UMKM berkembang. Nah tentu harapan kita di dalam pemberian izin pemerintah bisa mempermudah. Ya, itu sudah dipermudah. Apa BPOM-nya juga, POM-nya. Ya, itu di atas PIRT tadi itu Bu. Sudah mempermudah. Itu kelasnya lah. Khususnya yang untuk home industry. Iya, home industry. Benar. Kami betul Industri rumah berharap tangga. hal itu karena kita melihat kita nggak anti ya, tapi kita melihat di Kabanjahe Beras Tagi begitu banyak usaha-usaha yang sudah dengan merek terkenal ya, nggak usah saya sebut, misalnya roti apa segala macam, segala jenis produk lah ada Bu. segala jenis produk itu, es krim dan sebagainya. Ya sebenarnya ada juga beberapa di home industry. Ada. Hanya persoalan yang dilihat ketika mereka sudah bisa memproduksi, pemasarannya kurang. Ya. Nah, sementara usaha-usaha yang besar tadi, kalau saya ditanya, bagusnya mereka sebenarnya mengambil dari masyarakat. Iya. Tapi ini enggak, kan mereka buat juga sendiri. Kan itu sudah mematikan juga UMKM yang ada di masyarakat. Mungkin di aspek legalnya itu aja yang perlu kita dorong pemerintah. Janganlah terlalu tinggi biayanya. Saya betul-betul tidak tahu, tetapi beberapa tahun lalu ada teman kita yang aktif di bidang kopi. Dia mengambil izinnya itu di Jawa Tengah. Dan kopi karo. Karena menurut dia terlalu tinggi budgetnya. Jadi kalau dia ambil di Jawa Tengah berarti menjadi APBD mereka kan? Iya. Masuk ke mereka. Padahal kopinya dari Karo. Langsung Bapak itu ngomong kemana. Jadi mungkin poin itu harus berani juga kita memberikan kemudahan-kemudahan kalau memang maksudnya untuk mengangkat masyarakat yang berkembang di UMKM. Iya. Merendahkan semuanya Ibu, lebih menggampangkan semuanya, mempermudah ya. Iya. Iya. Karena di sini kita harap pemerintah itu jangan hanya mencari keuntungan di awal, seperti itu. Tapi apa yang saya senang juga, perbankan misalnya, kelihatannya perbankan juga sudah mulai turun. Iya, sudah mulai turun ke UMKM KUR, yang dana KUR yang baru-baru ini diresmikan oleh Presiden langsung. Itu kan sangat menolong, membantu. Mungkin info yang seperti itu yang banyak tidak diketahui masyarakat. Ya, sementara mereka mungkin gadaikan pula barangnya dapat dana, kan lebih baik akses di bank yang sudah jelas dia. Jangan pakai uang bank 47 ya. Apa itu Pak? Tengkulak yang membungkakan uangnya sampai 10% satu. Rentenir bank 47. Itu akan menjatuhkan usaha, mematikan usaha ya Bu. Habis keuntungan itu habis di situ. Nah, kan pemerintah kan hadir. Koperasi mereka. Iya. Tapi perbankan sendiri sudah menawarkan banyak kemudahan yang sangat menolong dengan bunga yang tidak tinggi. Tidak, sangat rendah Bu, KUR ini. 6% per tahun. 6,6. Iya, per tahunnya 6%. Iya, per tahun loh. Murah sekali Bu. Murah sekali di salah satu bank negeri juga itu ya Bu ya. Iya, BUMN lah. Itu bisa lah ditangkap sebagai peluang juga oleh masyarakat. Membantu sekali itu ya. Oke, kalau dari pemerintah tadi kita harapkan pemerintah bisa membantu dalam pemasaran, marketing ya Bu ya, lebih mengajak masyarakat yang bidangnya di UMKM untuk sosialisasi dan memberikan ilmu-ilmu marketing langsung ya Bu, untuk lebih bisa bijak untuk memasarkan produk baik dari media sosial juga, seperti itu ya, karena semua media sosial kita sudah bisa memasarkan produk kita masing-masing ya Bu ya. Wah, menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita pada siang hari ini teman-teman.
Oke Bapak, sebelum kita tutup Ya. pembahasan kita hari ini, karena kalau kita sambung terus bakal nggak habis-habis nih Benar. Pak ya. Kita ada- Oke, Sonia boleh nggak minta Bapak kasih pesan ke pemerintah dan harapan Bapak selaku Bapak pelaku UMKM di Kabupaten Karo? Bisa langsung melihat ke depan Pak. Ya, oke. Terima kasih Sonia. Artinya harapan kita ke depan sesuai dengan tema kita hari ini ya, untuk ketenaga kerjaan. Artinya pemerintah harus hadir lah. Nah, harus hadir mengelola mereka ini. Nah, dalam arti jangan sampai mereka dibilang penyebab kemacetan, tapi kita tidak punya solusi kan gitu. Sementara di rumah saya itu sebenarnya ada tanah kosong, tanah dari batalion itu kosong, bisa mereka sebenarnya dibuat di situ, tidak akan ada macet gitu ya. Ini kan solusi, itu harapan itu Pak Bupati dan Wakil Bupati ya. Artinya memang sekarang kalau kemacetan udah bisa diatasi lah. Dan harapan lainnya untuk UMKM tadi ya, kebetulan saya Ketua Asosiasi UMKM Karo ya, berharap kami sudah banyak diberikan pelatihan. Produk-produk kita sudah mumpuni, artinya tidak kalah. Saya bisa jamin katakan tidak kalah dengan saing, produk-produk lainnya, tidak kalah saing. Tapi ada tapinya ini, memang ya persaingan kan banyak. Artinya kami berharap dibantu untuk pemasaran ini. Minimal seperti tadi yang saya bilang, ada kearifan lokal. Pakailah produk-produk daerah ini gitu, jangan yang dari luar. Dulu udah pernah dibilang untuk kebutuhan di kantor bupati misalnya, ya apa yang bisa diproduksi oleh teman-teman itu yang dipakai di situ. Bahkan ketika rapat-rapat ya snacknya ya dari teman-teman. Nah, seperti ini kan minimal kan sudah menambah income, artinya aktivitas kami akan tambah. Jadi itulah harapan saat ini ya, artinya tenaga kerja tadi juga diperhatikan. Ya, ini bagus ini Pak Gelora sekarang ini Kasat Pol PP ini. Ya, dia sudah mau itu tadi kegalauan kita tadi pendeta. Mereka sudah sering yang namanya turun ke kos-kosan gitu. Oh iya, benar, Pak. Di data minta KTP apa semua. Karena ada juga memang yang namanya kejahatan dari sana gitu. Benar. Ketika mereka banyak pengangguran nggak kerja kan pasti dia pikirkan bagaimana tabung-tabung itu bisa juga hilang kan gitu. Jadi ini udah cukup bagus oleh Pak Kasat Pol ini kan dan jajarannya kan gitu. Jadi itulah harapan kami. Terkhusus tadi di pelaku-pelaku UMKM tadi, tolong Pak diperhatikan ini. Produk-produk kita ini sudah mumpuni lah, nggak kalah saing, saya jamin lah. Jadi seperti itu harapan saya, Sonia. Oke, terima kasih Bapak. Kalau Ibu sendiri gimana Ibu harapannya? Terima kasih Sonia. Saya khusus untuk pekerja-pekerja informal, sungguh mendorong pemberi kerja untuk bisa menghargai tenaga kerja kita. Jadi menghargai hak dasar dia, tidak hanya sebagai staf lepas, tetapi menghargai kemanusiaannya. Ada jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, dan juga mungkin perlu ditingkatkan statusnya. Jadi tidak hanya mereka mencari kerja baru dapat kerja, tapi karena ini sudah tetap pertanian di Karo, ya. Mungkin wadah-wadah atau komunitas-komunitas petani, misalnya komunitas wortel juga sudah ada, komunitas kentang misalnya, dengan keinginan baik dari semua pihak, duduk bersama lah, kita hargai kawan-kawan kita yang menjadi pelaku-pelaku tenaga kerja di Kabupaten Karo, sehingga mereka tidak akan menjadi kesulitan ketika mereka hanya kerja 1 kali seminggu, tidak kerja 3 hari. Dan mereka hanya memiliki uangnya 1 hari kerja, cari lagi, belum lagi kalau berebutan pekerjaan. Jadi bagi para pakar ya, pakar hukum, aktivis, kawan-kawan kami yang ada di Partai Buruh, UMKM, marilah lihat ini kesempatan untuk menolong saudara kita yang bekerja secara informal. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah pesan dan harapan dari narasumber kita pada siang hari ini teman-teman. Dan saya Sonia
tetap mengajak teman-teman untuk terus menyaksikan podcast Serenity Rumah Motivasi dan Inspirasi yang jika teman-teman butuh bantuan dari Rumah Motivasi dan Inspirasi, teman-teman bisa langsung datang ke kantor Serenity yang bertepat di depan Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Sekian podcast kami pada siang hari ini. Majuah-juah dan salam sehat untuk kita semuanya. Majuah.